Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Ayo simaklah cerita berikut. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencaharian ayah Lanang adalah nelayan. Ayahnya setiap hari melaut untuk mendapatkan ikan dan udang. Hasil tangkapannya kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Ketika musim hujan tiba, ayahnya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadinya badai di laut yang dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Namun, ayah Lanang tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari cara lain agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya, keluarga Lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Dalam cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh dalam cerita yaitu Lanang dan ayah Lanang. Peristiwa dalam cerita, ayah Lanang tidak bisa melaut karena ombak besar, tetapi dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi menafkahi keluarganya. Inti cerita, seorang ayah memiliki sifat tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, dan juga secara tersirat atau tidak langsung. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita yaitu: pertama, membaca cerita dengan cermat. Kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Ayo bacalah cerita Raja Parkit yang cerdik di buku Bupenamu. Salah satu pesan moral dalam cerita tersebut adalah janganlah menjadi orang yang tamak. Ayo temukan pesan moral lainnya dari cerita Raja Parkit yang cerdik. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita.
Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ayo perhatikan contoh berikut. Komang bersahabat dengan Depi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Berikut ini adalah contoh menuliskan pendapat tentang pesan moral dalam cerita. Menurut saya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita tidak menyontek saat ulangan. Menyontek dan memberi contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Selain itu, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri.